Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati, terus memberikan perlindungan pimpinan dan menuntun kami, sehingga doa malam kali ini juga menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita bersama-sama memasuki doa malam kita. Doa malam kali ini saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu di Jakarta ya. Jadi kita sudah merenungkannya pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu, dan sekarang ini sudah yang keempat kalinya ya kita merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu ini, sehingga renungan-renungan yang ada sejak beberapa hari yang lalu saya beri judul untuk renungan dalam doa malam, perceraian Kristen, ini part 4 ya. Dan pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu bunyinya adalah, apakah perbedaan antara pernikahan janda atau duda yang cerai dua-duanya masih hidup dengan pernikahan janda atau duda yang pasangannya dipanggil Tuhan. Nah, saya sudah mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan mulai dari beberapa istilah. Jadi istilah perkawinan itu sendiri, istilah dipersatukan oleh Tuhan, kemudian istilah perceraian dan seterusnya. Lalu perkawinan itu sendiri terdiri dari beberapa pemahaman ya. Perkawinan itu baik secara agama, secara hukum. Kalau secara agama itu keyakinan apa yang digunakan untuk menikah itu sebagai dasar dan seterusnya. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih tajam lagi mendalami istilah yang oleh kitab suci disebut menjadi satu daging. Nah, kemarin ini kita jumpai dalam beberapa bagian Alkitab yang sudah kita baca, menjadi satu daging. Itu ada di
Kejadian pasal 2 ayat 24 yang pertama, saudara ya. Jadi Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dari istilah ini saya nanti ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami istilah janda atau duda itu yang bagaimana. Ya itu saudara. Janda atau duda itu pemahaman secara umum, masyarakat mengetahui bahwa janda atau duda adalah seseorang yang dulu pernah menikah, ya punya pasangan, tapi kemudian sekarang tidak punya pasangan lagi. Sekarang hidup menyendiri, ya, hidup sendiri gitu ya, tidak punya pasangan dalam hal ini. Nah, menjadi janda atau duda itu bisa karena berpisah atau bisa karena ditinggal oleh pasangannya dipanggil Tuhan. Nah, sekarang saya ingin mengajak lebih tajam lagi itu karena yang disebut janda atau duda itu janda atau duda secara hukum atau secara agamawi. Lalu kalau secara agamawi, secara kerohanian, kerohanian Kristiani, iman Kristiani lebih tajam lagi. Nanti ada hubungannya dengan menjadi satu daging ini, saudara ya. Nah, kaitannya nanti saya mengharapkan kita ini bukan hanya merenungkan masalah perkawinan janda atau duda, tetapi juga menghadapi hidup berkeluarga secara umum. Nah, kalau membahas tentang perceraian, tidak dapat dipisahkan dengan keharusan memahami istilah dipersatukan oleh Tuhan, yang sebagian besar sudah kita renungkan beberapa waktu yang lalu. Maka pada iman Kristiani, terutama karena kita mengacu kepada Tuhan, mengacu kepada dasar-dasar dari kehendak Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, maka kita jumpai istilah tadi yang kita baca tadi, satu daging. Ya, dalam bahasa Jawa, dadi daging siji. Nah, seperti itu, sama artinya, menjadi satu daging. Nah, lalu peresmian perkawinan itu sebetulnya meresmikan seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjadi satu daging ini. Nah, kalau begitu, maka mari kita membedah atau membahas, merenungkan lebih tajam lagi istilah satu daging ini sebetulnya yang bagaimana. Nanti ada hubungannya dengan pertanyaan dari Ibu Elis Rahayu, yaitu mengenai perceraian dan pernikahan kembali. Nah, di kitab suci itu ternyata digunakan istilah satu daging sama perkawinan, saudara. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu mendalami ini dulu. Jadi istilah perkawinan ternyata memang banyak digunakan secara resmi. Di kitab suci, kata pernikahan itu hanya dijumpai sekali. Kata pernikahan, yaitu di Kidung Agung pasal 3 ayat 11. Selain itu, kesatuan seorang pria sama seorang wanita itu diistilahkan perkawinan, ya, atau kawin, seperti itu. Nah, jadi ini yang nanti erat hubungannya dengan istilah yang akan kita bahas, yaitu menjadi satu daging. Nah, mari sekarang kita pahami dulu agak mendalam mengenai istilah kawin. Saudara, sebetulnya apa perbedaan antara pernikahan sama perkawinan? Artinya kan sama ya. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah bersatunya dua orang, pria dan wanita, menjadi satu ikatan membentuk keluarga baru. Perkawinan juga begitu, ya. Artinya juga begitu. Hanya yang namanya istilah itu seringkali ada sedikit perbedaan yang menyertai yang harus dijelaskan. Itu sebabnya maka kalau di dalam skripsi
itu seringkali ada halaman khusus namanya pengertian istilah. Sebetulnya istilah yang dimaksudkan oleh penulis skripsi di situ apa? Nah itu karena istilah itu sama kata-katanya, sama kalimatnya bisa berbeda diartikan oleh orang. Nah sehingga istilah itu harus diartikan. Saya memahami sebagai contoh dalam istilah perkawinan dan pernikahan ini. Pernikahan itu lebih dipahami sebagai upacara untuk meresmikan seorang laki-laki dan seorang wanita, diumumkan di depan khalayak atau di depan masyarakat sekitarnya atau di lingkungannya, di komunitasnya, mereka itu sah menjadi suami istri. Makanya yang disebut pernikahan itu lebih banyak ke upacaranya. Oh, orang itu sedang melakukan pernikahan, begitu. Tapi kalau perkawinan itu saudara ya, itu menurut saya ini istilah resmi dan lebih dipahami ke arah bertemunya laki-laki dan perempuan atau jantan dengan betina yang menyangkut masalah asmara. Contoh ya, akan lebih jelas lagi kalau kita pahami di kita melihat, contohnya kita melihat hewan piaraan sedang melakukan persetubuhan. Nah itu ya. Nah saya tidak mau menggunakan istilah-istilah ini saudara. Jadi minta maaf, nanti saya akan jelaskan ke bawah. Kalau kita melihat hewan yang sedang melakukan seperti itu, maka yang disebutkan dengan ringan itu, kucingnya sedang kawin, kan begitu. Oh, ayamnya sedang kawin, nah, gitu. Tidak, kucingnya sedang nikah, kan tidak begitu ya. Nah, tapi kalau pernikahan itu mempunyai konotasi itu upacara megah, pernikahan, gitu. Nah itu arahnya ke situ, itu. Yang saya pahami seperti itu. Saudara mungkin kalau ada yang memiliki pengertian lebih tajam lagi silahkan, tapi saya ingin menyampaikan pemahaman saya sampai sekarang ini. Tapi ini fakta bahwa kalau kita berbicara dengan istilah kawin itu sebetulnya identik dengan persetubuhan. Baik itu untuk hewan atau untuk makhluk hidup yang lain. Seperti itu disebut kawin. Dan undang-undang di Indonesia juga menggunakan nama undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Nah, lalu sekali lagi, saudara nanti boleh meneliti, saudara yang punya Alkitab pintar, ya kita ini sekarang lewat gadget ini kan mudah tuh mencari kata-kata itu. Coba ditulis nikah gitu, atau pernikahan. Di kitab suci itu hanya ada satu tadi, di Amsal, Kidung Agung pasal 3:11. Tapi kalau kawin, perkawinan atau dikawinkan itu kata-kata itu nanti jumlahnya puluhan. Dan itu menjelaskan tentang bertemunya pria dan wanita untuk disatukan dalam satu kesatuan keluarga resmi. Lalu disebut perkawinan, seperti itu. Jadi perkawinan itu sangat erat hubungannya dengan persetubuhan. Saya mohon izin untuk menggunakan istilah persetubuhan, karena ini yang digunakan oleh Alkitab. Tidak percaya, coba aja lagi nanti diketik kata ini, nanti akan muncul puluhan bersetubuh atau persetubuhan. Kalau persetubuhan kayaknya hanya 5, tapi kalau bersetubuh itu nanti banyak sekali yang menjelaskan semacam itu. Makanya saya menggunakan istilah ini, saya tidak menggunakan istilah hubungan seksualitas atau sanggama, saya menggunakan bahasa yang digunakan Alkitab saja, supaya kita menjaga memiliki konotasi kudus. Jadi kita ini sedang merenungkan firman Tuhan, yang kita bicarakan ini adalah hal-hal yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jangan memiliki konotasi bahwa kita sedang membicarakan soal pornografi, bukan saudara ya. Ini firman Tuhan. Dan sebetulnya memang bisa disebut
perbedaan antara pornografi atau bukan itu hanya masalah motivasi ya dan anggapan. Contoh, suami istri yang sudah diresmikan, diberkati di rumah ibadah, ya resmi menjadi suami istri, itu bahkan diperintahkan oleh Tuhan, beranak cuculah, penuhilah bumi, kan begitu, ya. Nah, tapi ada orang-orang di luar itu yang melakukan tindakan tidak senonoh yang disebut pornografi, itu kan perilakunya mirip sama. Tetapi hanya yang satu sudah berjalan dalam kebenaran, dalam jalan Tuhan, sedangkan yang satu berjalan dalam ketidakbenaran atau bahkan di luar moralitas yang dipegang oleh seluruh masyarakat yang ada. Nah, ini saudara-saudara. Jadi dari pemahaman akan istilah ini, maka mari sekarang kita menyetarakan dengan istilah satu daging. Ya. Istilah satu daging itu di kitab suci disebutkan ada di Kejadian pasal 2 ayat 24 yang sudah kita baca. Jadi Adam dan Hawa waktu itu, dan ini Tuhan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, lalu nanti di Matius pasal 19 ayat yang kelima ada lagi istilah itu, disebut lagi. Ya, jadi saya mencatat ada 5 kali setidaknya disebut itu. Matius pasal 19 ayat 1 ke bawah itu menjelaskan tentang perkawinan dan perceraian. Itu Tuhan Yesus yang mengupas di situ itu. Karena menjawab pertanyaan dari para musuh-musuh Tuhan Yesus, rupanya para Farisi dan Saduki, yang nanti pada akhirnya juga yang menyalibkan Yesus itu, saudara. Nah, ini mencobai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan panjang lebar kaitannya dengan Musa. Tapi Tuhan Yesus mengulangi bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Dan ini nanti masih diulangi lagi di Markus pasal 10 ayat 8. Ya. Jadi ini didokumentasikan di sana, istilah satu daging. Kemudian di Efesus pasal 5 ayat 31 nanti diulangi lagi, saudara. Jadi di perjanjian baru berkali-kali disebut. Saya sekali lagi mengingatkan, kalau ada istilah yang oleh kitab suci berkali-kali disebut-sebut, itu kita tidak bisa memandang ringan, harus kita renungkan. Berarti hal ini penting di hadapan Tuhan. Ditekankan supaya kita manusia memahaminya, seperti itu. Nah, kalau di Efesus pasal 5 itu, Rasul Paulus menjelaskan dengan panjang lebar hubungan suami istri. Bahkan di situ saya sering menyebut ada hukum dalam kehidupan suami istri. Efesus pasal 5 ayat 22 ke bawah. Nanti yang di ayat 31 disebutkan menjadi satu daging. Itu juga. Nah, lalu sekarang yang kelima itu di 1 Korintus pasal 6 ayat 16. Nah, yang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan secara khusus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16. Ini seharusnya kalau dibaca dari mulai ayat 12 itu judulnya adalah nasihat terhadap percabulan. Dan nanti di situ banyak dijelaskan, saudara silahkan baca secara lebih lengkap satu perikop itu. Tapi saya akan menggarisbawahi menekankan pada ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Loh, ya. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, jadi ini satu lagi disebutkan lagi, istilah satu daging. Tapi di sini lebih jelas
Firman Tuhan mengkaitkan dengan kalau ada seorang pria yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ini saya mengerti sebagai begini, konkretnya kalau saya boleh menyampaikan. Karena kalau di dalam pelayanan saya menemukan berkali-kali ya, ada konseli yang bertobat dari masalah ini, berterus terang masalah ini. Jadi kesimpulannya ada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus, tapi kemudian pergi ke tempat tidak senonoh dan jajan di situ dengan perempuan cabul. Siapa dia? Adalah perempuan-perempuan yang menjajakan diri. Itu saudara ya. Jadi ini ada, kita tidak bisa menutup mata. Orang-orang Kristiani, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada yang melakukan semacam itu. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan loh, bukan saya loh yang mengatakan. 1 Korintus pasal 6 ayat 16. Siapa yang mengikatkan diri kepada perempuan cabul, ia menjadi satu tubuh, ya, dan menjadi satu daging dengan dia, dikatakan tadi, ya, menjadi satu tubuh dengan dia, karena keduanya akan menjadi satu daging. Silakan baca lagi di situ. Nah, dengan memahami satu bagian dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang hidup dalam perjanjian baru sekarang ini. Saudara-saudara, saya tidak ingin menyinggung atau menyindir siapapun, tapi saya berkata dengan sungguh-sungguh. Jikalau ada di antara kita yang tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan sekarang ini, pernah jatuh dosa yang semacam ini, mari kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan berkata sebetulnya kalau ada seorang laki-laki yang sudah bersetubuh dengan seorang wanita nakal, maka orang laki-laki itu sebetulnya punya istri. Siapa itu? Ya wanita nakal itu, saudara. Karena dikatakan di sana dia sudah menjadi satu daging dengan perempuan itu. Jadi kalau merenungkan sampai pada tahap ini, artinya inti dari perkawinan itu adalah kawin. Inti dari perkawinan itu adalah persetubuhan. Makanya kalau Mbak Elis Rahayu mempertanyakan, kalau ada janda atau duda yang nikah lagi bagaimana? Sebetulnya yang disebut janda atau duda itu siapa? Orang yang pernah melakukan upacara pernikahan lalu bercerai begitu? Ya, itu betul. Ya. Lalu yang pernah mungkin tidak ada upacara meriah perkawinan pernikahan, tetapi didoakan di hadapan jemaat Tuhan dengan upacara sederhana, ya. Lalu ada juga bahkan yang cukup didoakan 2-3 orang. Saya pernah mengalami macam itu pelayanan. Menikah itu hanya didoakan 2-3 orang, hanya dengan pelayan-pelayan gerejawi itu saja. Itu sah menjadi suami istri. Tapi firman Tuhan ini memberi pengertian kepada kita lebih tajam lagi, saudara. Ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang pernah bersetubuh dengan wanita, siapapun, sebetulnya orang itu sudah punya istri namanya di hadapan Tuhan. Siapa istrinya? Ya wanita yang diajak bersetubuh itu. Dan wanita itu sebetulnya sudah punya suami. Siapa dia? Walaupun mungkin mereka belum menghadap penghulu, belum menghadap ke kantor catatan sipil, ke petugas pelaksana penetapan perkawinan, belum menghadap kepada rohaniwan, tapi kalau sudah bersetubuh, namanya sudah menjadi suami istri. Coba lihat lagi aja, lihat itu loh ayat ini. Nah itu, jadi barang siapa mengikatkan diri kepada manusia lain yang berlainan jenis kelamin, dalam artian bersetubuh, itu sudah menjadi suami istri. Nah, kalau kita meneliti sampai sedemikian ini,
Makanya pertanyaan Ibu Elis Rahayu ini sebetulnya direnungkan bisa lebih tajam lagi seperti ini. Itu pertanyaan yang masih ringan itu, yaitu yang dimaksud oleh Ibu Elis tentu saja adalah janda dan duda yang melakukan upacara pernikahan secara resmi dulunya. Tapi ternyata iman Kristiani itu meneropong lebih jauh lagi dari itu. Kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, harus memperhatikan akan hal ini. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan mengatur yang namanya perkawinan manusia. Dalam hal ini, perkawinan dalam arti yang sesungguhnya, dalam artian luas, bukan hanya upacaranya saja, ya. Tapi sekali lagi, kawin atau menjadi satu daging itu diartikan sebagai persetubuhan. Saudara, saya kalau menjelaskan ini di hadapan calon mempelai, saya biasanya menjelaskan dengan sangat-sangat rinci, ya, dan terbuka. Nah, maaf kalau dalam renungan malam ini, saudara-saudara, renungan singkat di doa malam ini, saya tidak bisa membicarakan dengan terbuka, ya, karena tidak etis, ya. Tapi kalau berbicara masalah satu daging, itu nanti coba kalau kita renungkan, kok bisa disebut satu daging? Itu memang perlakuan khusus kok, saudara. Ya, sedikit aja ya, coba ya. Kenapa suami istri dikatakan menjadi satu daging? Ya karena hubungan suami istri itu sangat-sangat intim banget, ya. Sampai hal-hal yang orang lain tidak tahu, mereka tahu. Orang lain tidak lihat, mereka lihat. Dan itu menjadikan mereka satu. Wis gitu aja. Itu ya. Nah itu saudara ya. Jadi istilah satu daging ini sebetulnya istilah yang luar biasa. Kalau kita orang beriman menerimanya di dalam kekudusan, dalam kebenaran Tuhan, maka ada keindahan, kemuliaan di situ. Dan jangan lupa, istilah satu daging ini nanti akan melahirkan makhluk baru, namanya anak. Itu sebabnya, maka perkawinan manusia itu sangat-sangat diatur, diketati oleh Tuhan. Nah kalau sekarang ini kemudian dilecehkan oleh manusia berdosa, sehingga tujuannya tidak lagi kudus seperti yang Tuhan mau, makanya kemudian dunia mengalami kerusakan. Lahirnya anak-anak yang tidak memperhatikan soal kekudusan dan kebenaran. Tetapi mari kita yang mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan. Kita orang-orang beriman, umat beriman, kita harus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Makanya sering saya katakan, manusia itu makhluk mulia. Oleh karena itu maka hidupnya punya peradaban, punya budaya, ya, punya apa yang disebut kekudusan dan kebenaran di hadapan yang maha kuasa, gitu. Bicara masalah perkawinan, kalau ada manusia kok ketemu siapa saja lalu kawin, pokoknya ketemu orang beli kawin, ketemu siapa lagi, tidak usah pakai upacara-upacaranan, pokoknya ya kawin seperti itu dia menempatkan dirinya, derajatnya di bawah manusia. Ya, kalau hewan itu ketemu siapa saja kawin. Ya, kucing itu tantenya sendiri dikawin, bahkan ibunya sendiri dikawin, itu kucing, saudara. Tapi manusia itu adalah makhluk mulia. Karena itu kita diberi oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan ada pada manusia. Nah kita umat beriman, jangan meniru dunia. Dunia mengalami, saudara-saudara, hal-hal yang tadinya dimaksudkan sebagai sesuatu yang mulia dari Tuhan itu mengalami dekadensi sedemikian rupa, sehingga banyak orang menempatkan dirinya di bawah kemuliaan kemanusiaan yang seharusnya oleh Tuhan disematkan kepada manusia. Adam dan Hawa sejak manusia pertama. Sayangnya dosa merusakkan sehingga sekarang beranak pinak, lalu dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak memperhatikan kekudusan dan kebenaran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus untuk membentuk umat yang dipanggil, umat yang membentuk dirinya menjadi umat Tuhan, yang kaidah-kaidah dan kemuliaan yang ada pada dirinya masih diperhitungkan.
sebagai imamat yang rajani. Kan seperti itu. Itu ya saudara. Nah ini jawaban terakhir yang saya sampaikan kepada Ibu Elis Rahayu. Jadi ini yang keempat, saya harus memberitahukan bahwa ini sebetulnya pengulangan. Kenapa? Karena yang kemarin diunggah di doa malam hari kemarin itu unggahannya audionya mengalami sangat gangguan, jadi tidak bisa didengarkan. Isinya sama, hanya mungkin kalimat-kalimatnya berbeda dengan yang kemarin. Ini saya ulangi lagi, karena ini penting, saya anggap penting, ya, supaya saudara dan saya memahami bahwa berkeluarga itu tidak main-main, tidak sembarangan. Itu sangat diatur dan sangat diperhatikan oleh Tuhan sendiri dengan ketat. Makanya kita lihat orang-orang yang melecehkan soal kekeluargaan itu nanti hidupnya tidak sejahtera. Saya bisa memberikan banyak contoh akan hal ini, saudara ya. Tapi kalau orang yang berkeluarga dengan baik, memiliki keluarga yang baik, hidupnya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Jadi kali ini bukan hanya berbicara masalah kawin dan cerai seperti yang ditanyakan oleh Ibu Elis, tapi saya tambahkan lebih tajam lagi, kita dalam berkeluarga harus super hati-hati dan ingat kepada yang memberi kita kemampuan untuk bisa membentuk keluarga, yaitu Tuhan sendiri yang membentuk keluarga itu. Keluarga pertama yang membentuk Tuhan sendiri. Jadi nilai yang boleh kita impartasikan hari ini, saya susun dalam sebuah kalimat, perkawinan identik dengan satu daging. Orang beriman harus hati-hati dan waspada dalam kehidupan asmara yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ingat istilah satu daging dengan istilah kawin, dengan istilah bersetubuh itu identik, saudara ya, sama. Nah, oleh karena itu saya ulangi, perkawinan identik dengan satu daging. Orang beriman harus hati-hati dan waspada dalam kehidupan asmara yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Sekali lagi minta maaf yang kemarin tidak bisa dinikmati dengan baik. Jadi ada pengulangan pada sore hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya berharap ini menjadikan semuanya lebih menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kita berdoa, melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan sehingga malam hari ini kami menyelesaikan doa malam kami. Sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan doa kami. Kami berdoa syafaat untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, anak-Mu ini dalam menjelaskan firman mengalami keterbatasan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan yang ada. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam hidup kami. Khususnya bagi Ibu Elis Rahayu yang ada di Jakarta, Tuhan memberkati sehingga pemahaman yang ada ini menjadikan sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, juga untuk kami semua, jadikan kami umat yang semakin berkenan kepada Tuhan.
Doa kami Tuhan menolong sehingga khususnya di tengah bangsa dan negara kami menghadapi situasi khusus yang ada, menghadapi segala hal dalam masa depan kami yang terjadi di lingkungan para elit politik, para pejabat yang Tuhan percaya untuk mengelola negara ini. Mohon Tuhan yang menguasai sehingga mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan dan kami menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami sekarang berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintowati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Anak Alek Giovano Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Suwarsi Slamet Haryono di Wonogiri. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa dari kami semua ini, nama-nama yang kami sebutkan. Tuhan memberikan terobosan baru, Tuhan memberikan keberhasilan, sehingga hidup semakin meningkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, termasuk setiap hari kami boleh melayani Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang membawa kami kepada kesempurnaan pelayanan baik onsite maupun online, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami memiliki semakin lagi pengenalan akan Tuhan. Kami semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami terus beritahukan bahwa doa online ini kita bersama-sama laksanakan sehari 2 kali, yaitu jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara juga masih bisa mengikuti renungan-renungan yang ada, yang secara berseri, khususnya dalam renungan pagi itu berseri dari kitab Kejadian, itu ada di channel kita ya saudara. Dan kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda, baik dukungan doa, dukungan dengan masuk di mekanisme online ini, masuk di kolom chatting, mendukung kami, juga dukungan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.